Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Bekam Sinergi dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi. Alhamdulillah, semoga sehat semuanya. Pada siang hari ini saya sebenarnya lebih akan berbincang ringan lah ya, karena ada kasus-kasus yang sebenarnya ya ini kasus yang sangat-sangat banyak ya, yang sering kita jumpai. Cuman terkadang ada istilahnya itu salah di dalam memahami kasus ini ya, terutama untuk para pembekam semuanya. Yang mau saya bicarakan pada siang hari ini adalah kasus odema ya, odim ya. Odim itu bengkak kaki, bengkak ya, odim, water retention, retensi air. Jadi air yang dia tidak bisa keluar, yang harusnya air itu dia itu bersirkulasi di dalam sistem sirkulasi, maka dia di ekstravaskuler ya, sehingga membuat bengkak. Berawal biasanya memang dari kaki ya, dari punggung kaki, kemudian ke tungkai bawah ya, sampai besar, bisa sampai ke tungkai atas, bisa sampai ke perut yang jadi asites begitu ya. Baik, saya akan membahas secara kacamata medis ya. Salah satunya nanti kita bisa berpikir ini bisa jadi orang ini yang pertama kekurangan albumin. Ya, kita tahu bahwasanya fungsi albumin itu sebagai protein albumin itu menjaga tekanan osmotik ya yang ada di dalam darah, sehingga ketika orang itu kekurangan albumin maka tekanan osmotiknya akan turun. Ya, akhirnya air itu dia akan masuk ke ekstravaskuler ya atau interstisial, maka terjadilah bengkak. Yang kedua biasanya terjadi karena gangguan fungsi ginjal ya. Yang ketiga biasanya juga gangguan jantung. Nah, ini juga bisa membuat bengkak atau odim pada kaki. Kemudian juga odim itu bisa disebabkan karena penyakit-penyakit pada liver ya. Karena kita tahu ya albumin nanti ada kaitannya juga dengan liver. Baik, saya akan cerita ada pasien itu yang dia itu sudah 3 bulan ini odim bengkak kaki, sudah ke dokter kok belum ada kesembuhan begitu ya. Biasanya kalau secara medis ya kita berikan obat-obat yang sifatnya atau cara kerjanya adalah untuk membuat buang air kecilnya semakin banyak ya, obat-obatan diuretik ya untuk proses diuresis. Kalau cara pandang kita di tradisional atau cara pandang secara konsep sinerginya ya antara modern dan tradisional ya, ini biasanya yang pertama yang paling sering kita jumpai adalah kelemahan dari organ ginjal dan limpa ya, meskipun nanti juga bisa nanti kelemahan dari jantung dan paru juga bisa ya, tergantung nanti gejala yang muncul apa aja. Kalau tidak disertai dengan sesak nafas, tidak disertai dengan jantung yang berdebar, tidak disertai dengan ngos-ngosan keluar keringat dingin ya, ya kemungkinan jantung dan paru bisa kita abaikan ya. Ya biasanya itu kelemahan organ limpa ginjal. Taunya bagaimana kalau ini odim karena kelemahan organ limpa ginjal? Ya kita bisa tahu, kita bisa melihat ya, salah satunya yaitu dengan melihat foto lidah. Itu yang paling mudah ya, paling mudah kita lihat lidahnya biasanya ya warnanya pucat ya, kemudian bentuknya gemuk, kemudian bercetak gigi ya, kemudian selaput bisa putih, bisa biasa aja, tidak tebal juga bisa, yang penting lidah itu cenderung nanti basah ya, gemuk, basah, pucat. Nah ini. Nah, kalau sudah kasus seperti ini, maka kita bisa langsung melakukan diagnosa ini karena kelemahan energi ginjal dan limpa. Bagaimana terapinya? Terapinya insya Allah cukup mudah teman-teman semuanya ya. Yang penting jangan dibekam ya untuk kasus ini ya. Kadang ada yang bengkak kaki, odim itu dibekam di kakinya, dibekam basah di kakinya yang wilayah bengkak itu. Nah ini yang terkadang menjadi persoalan ya.
dibekam ya tidak menyelesaikan ya. Untuk kasus yang seperti ini. Terus bagaimana terapinya? Terapinya ya kita kuatkan ginjal dan limpanya. Tindakan yang paling mudah apa? Kita lakukan akupunktur, ya akupunktur dan moksa. Ya, pada titik yang paling sering dipakai untuk fungsi penguatan limpa dan menguatkan fungsi diuresis ginjal yaitu SP6 atau San Jinjiao, kemudian SP9 Jinling Chuan ya. Kemudian Ren ya, Ren 6, Ren 4 ya. Ren 2 boleh ya. Kemudian kita ambil titik yang lain misalnya dari Master Tung misalnya Shen Quan ya. Kemudian Lin Kutape sisi kiri, Chong Be Siape sisi kanan misalnya seperti itu. Dan yang kemudian kita berikan herbal yang fungsinya untuk diuretik. Dengan fungsi diuretiknya dari apa? Dari menguatkan limpa dan ginjalnya. Formula yang sering dipakai di TCM namanya misalnya Wuling Shan ya, kemudian Fangji Huang Jitang itu bisa ya, Fangji Huang Jitang juga bisa. Atau kalau memang terlalu dingin sekali kita harus memberikan penghangat dalam ya, semacam Fu Zhe, Ro Kue ya, kemudian penghangat dalam yang lain itu misalnya Kanjiang ya, itu bisa juga ya. Kalau tindakan terapinya kita bisa melakukan dengan melakukan moksa pada titik-titik yang tadi ya, SP6, SP9 ya, kemudian Ren 6, Ren 4 itu kita moksa. Insya Allah untuk pembahasan ODIM kita berlanjut ya, insya Allah pada sesi yang kedua. Ini biar videonya tidak terlalu panjang. Barakallahu fikum.